Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas untuk kita ucapkan di pertemuan kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keimanan, menundukkan jiwa dan raga kita di atas keislaman, dan senantiasa condong hati kita pada kebaikan. Yang alhamdulillah di pertemuan kali ini sebenarnya malam ini diisi oleh imam kita, namun ada sesuatu dari lain hal, beliau tidak sempat hadir, sehingga kami diamanahkan oleh ketua masjid agar mengisi waktu yang kosong ini, agar senantiasa kebiasaan baik kita terjaga, yang insyaallah ta'ala semoga bisa menjadi bekal-bekal kebaikan kita di akhirat kelak. Di pertemuan kali ini kita masih mengingatkan untuk terus menerus untuk bisa menghatamkan dari kitab kita Mi'atul Mufsidati fil Ukhuwah, 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan. Alhamdulillah kita sudah ke 86. Kata penulis, aziyatuhu idza kana jaran. Seseorang menyakiti saudaranya, terlebih khusus apabila saudaranya itu adalah tetangganya. Jadi di antara yang merusak persaudaraan antara satu muslim dengan muslim yang lain, atau suatu kaum dengan kaum yang lain, adalah menyakitinya, mengganggunya, terlebih khusus kalau yang dia sakiti adalah tetangganya. Maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Shuraih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu qil wa man ya Rasulullah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kata Allah, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maka para sahabat Nabi mengatakan, siapa dia ya Rasulullah? Sampai engkau bersumpah 3 kali padanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawayikuhu, yaitu siapa yang orang tidak merasa aman tetangganya dari gangguannya. Maka kalau kita boleh melihat kesempurnaan iman kita, maka hendaknya kita melihat betapa sempurnanya tetangga kita, teman duduk kita, atas kejahatan kita. Kemudian yang ke-87 yang bisa merusak persaudaraan, raddul hadiyah. Seseorang menolak hadiah dari saudaranya. Hadiah apapun, kalau dia suka dia terima, kalau dia tidak suka dia bisa harus terima, tidak boleh dia menolak, dan dia bisa sedekahkan kepada orang lain kalau dia tidak butuhkan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibud da'iya wala turaddul hadiyata wala tadribul muslimin. Jawablah, datangilah undangan dari undangan saudaramu, dan janganlah kalian menolak hadiah yang diberikan oleh saudaramu, dan janganlah salah seorang di antara kalian memukul dari saudaranya yang semuslim. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun la turaddul al-wasa'id wad-duhn wal-laban, wad-duhn ya'ni bihi at-tibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang seseorang dilarang untuk menolak ketika saudaranya memberikannya, yaitu ketika dia diberikan bantal atau dahnu itu adalah parfum, atau seseorang diberikan susu. Maka pemberian ini kalau kita tidak senangi, tetap wajib hukumnya untuk kita terima dan bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Kemudian yang ke-88 yang bisa merusak persaudaraan, katmu syahadati. Seseorang menutup persaksian dari saudaranya, terlebih khusus pada saat dibutuhkan.
Terlebih khusus kalau saudaranya dalam keadaan genting. Misalnya ada perselisihan dengan tetangganya yang lain, atau perselisihan dengan teman bisnisnya, yang dia mengetahui sebab permasalahannya, wajib bagi dia untuk menjadi saksi. Dan sebaik-baik saksi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum bi khairi syuhada. Maukah kalian aku beritakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saksi, alladzi ya'ti bisyahadati qabla an yus'alaha. Sebaik-baik saksi adalah siapa yang telah bersaksi sebelum diminta persaksiannya. Maka di antara yang merusak persaudaraan, seseorang menyembunyikan kebenaran atas saudaranya, sedangkan dia didesak oleh saudaranya agar menjadi saksi kebenaran saudaranya. Dan yang ke-89 yang bisa merusak persaudaraan, kata penulis, ikhlaful wa'di. Seseorang menyeleweng dari apa yang telah dia janjikan. Kalau istilah kita, ingkar janji. Yang ingkar janji ini di antara sifat orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada ukhlafa, wa idza tumina khana. Ada 3 tanda orang munafik, yaitu kata Nabi, kalau dia berkata dia berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, jikalau diberi amanah dia berkhianat. Maka dari itu sifat mengingkari janji di antara yang bisa sebab merusak persaudaraan. Kemudian yang terakhir, ada qurdihi ma'al istita'ati. Seseorang tidak memberikan pinjaman atas saudaranya padahal dia mampu meminjamkan atas saudaranya. Jadi ini yang bisa kita berikan dari 5 perkara yang bisa merusak persaudaraan. Yang pertama, seseorang menyakiti saudaranya, entah dengan gangguan lisan atau amalan perbuatannya. Kemudian yang kedua, seseorang menolak hadiah dari saudaranya, dari pemberian saudaranya, mungkin dianggap remeh. Kemudian yang ketiga, seseorang menyembunyikan persaksian atas saudaranya padahal dia bisa bersaksi tidak memudaratkan dirinya. Kemudian yang keempat, seseorang mengingkari janji atas saudaranya. Dan yang terakhir, seseorang tidak meminjamkan barang berguna atas saudaranya padahal dia mampu meminjamkannya. Dan inilah termasuk orang-orang yang celaka, sebagaimana yang dibacakan imam kita pada rakaat kedua tadi, wa yamna'unal ma'un. Termasuk orang yang celaka adalah orang-orang yang menahan dirinya dari memberikan manfaat kepada saudaranya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.